Dalam praktek berinvestasi, terdapat semacam aksioma, yaitu low risk, low return, high risk, high profit. Investasi berisiko rendah biasanya tidak banyak memberikan keuntungan, sedangkan investasi berisiko tinggi umumnya memberikan tingkat penghasilan yang sangat tinggi. Pemilik dana tinggal memilih mau menanamkan uangnya pada lahan investasi berisiko rendah, sedang, atau tinggi dengan berbagai konsekuensinya. Khusus untuk surat berharga obligasi, tidak sepopuler saham, tetapi sangat bermanfaat bagi perusahaan yang membutuhkan dana dan investor. Perusahaan yang sulit mendapatkan dana pinjaman bank dalam jumlah besar bisa memperoleh dana masyarakat lewat penjualan obligasi karena hubungan yang langsung dijalin dengan masyarakat bermodal, maka jumlah pinjaman bisa lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih murah dibandingkan kredit bank. Apa sebenarnya obligasi itu? Siapa yang menerbitkannya? Siapa yang membelinya? Dan mengapa bersedia untuk membeli? Pertama-tama, perlu dipahami bahwa saham dan obligasi merupakan instrumen yang mendominasi pasar modal dimanapun. Dalam lingkungan pasar modal itu pula, obligasi seringkali disebut sebagai senior securities. Hal ini bukan karena obligasi lebih tua dari saham, melainkan karena bunga obligasi harus lebih dahulu dibayar sebelum issuer atau pihak yang menerbitkan obligasi membagi dividen kepada pemegang saham. Sebagai surat utang, obligasi itu tidak bisa diterbitkan dan dimiliki oleh sembarang orang. Obligasi hanya bisa diterbitkan oleh suatu yang berbadan hukum publik seperti negara atau pemerintahan dan pemerintahan daerah dan badan usaha swasta, perusahaan industri, dan bank. Di sisi lain, terdapat pihak yang membeli obligasi, dan yang biasanya membeli obligasi adalah perusahaan-perusahaan dana pensiun. Dengan membeli obligasi, seseorang atau badan usaha tertentu menjadi pemegang atau pemilik obligasi. Pihak ini sering disebut kreditor. Macam-macam obligasi yang diterbitkan. Dalam dunia pasar uang dan pasar modal, dikenal banyak macam obligasi yang bisa diterbitkan. Untuk mengenal macam-macam obligasi yang bisa diterbitkan, secara lebih lengkap, berikut ini dibuat pengelompokan berdasarkan sudut pandang tertentu. Dari segi issuer, dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah pusat, yang kedua, obligasi pemerintah daerah, dan yang ketiga, obligasi perusahaan. Ditinjau dari cara peralihannya, obligasi dapat dikelompokkan atas 2 jenis, yakni obligasi atas tunjuk dan obligasi atas nama. Dilihat dari jangka waktu pelunasannya, dikenal jenis-jenis obligasi sebagai berikut, yaitu obligasi abadi atau annuity bond, perpetual notes, dan obligasi angsuran. Obligasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan aspek bunganya, yakni obligasi bunga, obligasi dengan bunga tetap, obligasi tanpa bunga, obligasi dengan bunga yang ditangguhkan, obligasi dengan bunga yang variabel, dan discount bonds. Mengelompokkan obligasi juga dapat dibuat berdasarkan jaminannya, antara lain obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan aktiva, obligasi yang dijamin dengan real estate, obligasi dengan klausul hipotek negatif, obligasi dengan jaminan efek, dan equipment trust bonds. Obligasi berdasarkan hak pemegangnya, yaitu obligasi berhak suara atau voting bonds, obligasi dengan hak atas pembagian keuntungan atau participating bonds, dan obligasi dengan premi. Selain jenis-jenis yang disebutkan di atas, akhir-akhir ini terjadi emisi dan transaksi obligasi konversi dan obligasi konversi tanpa bunga sebagai derivasi dari obligasi. Apa untung ruginya, serta bagaimana kaitan obligasi dengan tingkat suku bunga? Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan investasi pada obligasi,
maka terlebih dahulu harus mengetahui apa saja keuntungan dan risiko yang ada jika berinvestasi pada obligasi. Sebagai sebuah instrumen investasi, maka obligasi menawarkan beberapa keuntungan yang menarik, antara lain: A. Memberikan pendapatan tetap, yaitu fixed income berupa kupon, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. B. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito. C. Bila posisi perusahaan penerbit obligasi mengalami likuiditas, maka pemegang obligasi memiliki hak yang lebih tinggi atas kekayaan perusahaan dibanding dengan pemegang saham. D. Keuntungan atas penjualan obligasi, yaitu capital gain. Selain itu, obligasi juga mempunyai risiko. Beberapa risiko yang melekat pada obligasi antara lain: A. Risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kemungkinan tidak likuiditnya suatu obligasi diperdagangkan atau tidak mudahnya menjual suatu obligasi di pasar sekunder. B. Risiko default adalah risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. C. Ada risiko tingkat suku bunga atau interest rate risk. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga, artinya jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik.